Jadi kalau kita hidup hanya dengan mengandalkan diri kita, banyak hal yang akan kita hadapi dengan hanya berkeluh kesah. Tapi kalau kita hidup dengan melibatkan Allah, justru kita akan menjadi orang yang optimis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita hari ini akan lanjutkan sharing dan konten tentang libatin Allah. Konten libatin Allah ini sebetulnya konten tentang ilmu akidah dan ma'rifatullah, ilmu tentang yakin kepada Allah dan bagaimana cara bersandar dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih mengenal kebesaran Allah, baik sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, kekuasaan Allah, dan seterusnya. Sehingga dengan kita belajar ma'rifatullah ini, kita jadi tahu bagaimana harusnya kita berinteraksi dengan Allah. Kaifa nata'amal ma'allah fi hayatina. Gimana cara kita melibatkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa penting sekali melibatkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena sesungguhnya manusia itu tidak bisa hidup hanya dengan mengandalkan dirinya. Orang kalau misalnya cuma mengandalkan dirinya, maka hidupnya akan banyak zalal. Zalal itu banyak trouble, banyak mentoknya. Karena kita ini dhaif, kita ini halu'ah, kita ini ajula, kita ini banyak keterbatasannya. Bahkan cenderungnya manusia itu rugi. Sebagaimana yang kita sering ulang-ulang ayatnya, innal insan lafi khusr. Manusia itu pada dasarnya banyak merugikan diri sendiri. Kecuali kalau dia beriman kepada Allah, artinya dia bergantung kepada Allah. Illal ladzina amanu dan seterusnya. Makanya belajar melibatkan Allah itu sesuatu yang sangat darurat ya, sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita pengen ada keajaiban dalam hidup kita, atau pengen dikasih jalan keluar ketika kita mentok, atau kita pengen meraih hal-hal yang kita anggap mustahil. Kenapa? Karena kata mustahil itu hanya berlaku untuk kita, tidak berlaku untuk Allah. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Banyak hal yang bagi kita itu jauh, tapi bagi Allah dekat. Bagi kita itu besar, tapi bagi Allah itu kecil. Bagi kita itu mahal, bagi Allah itu murah. Bagi kita itu tinggi, nggak terjangkau, bagi Allah itu rendah dan sangat mudah gitu. Bagi kita sulit, bagi Allah itu mudah. Jadi kalau kita hidup hanya dengan mengandalkan diri kita, banyak hal yang akan kita hadapi dengan hanya berkeluh kesah. Tapi kalau kita hidup dengan melibatkan Allah, justru kita akan menjadi orang yang optimis. Lalu ketika kita dapat masalah kita sabar, kalau kita dapat nikmat kita syukur. Dan itulah hakikat dari kebaikan hidup seseorang, antara sabar, syukur, karena kedua-duanya adalah khair. Kedua-duanya adalah kebaikan bagi dia. Pada episode kali ini saya akan mencoba untuk berbagi dengan teman-teman sebuah hikmah. Hikmah itu kalau dalam bahasa Arab kata para ulama artinya al-isabah fil qawli wal amal. Baik atau tepat dalam ucapan dan tepat dalam perbuatan. Jadi orang yang hakim, orang yang ahli hikmah itu ucapannya itu tepat. Jadi pas gitu, ucapannya itu mengena, ucapannya itu sesuai dengan kadarnya, tidak berlebihan, tidak juga kurang. Itulah orang yang hikmah atau hakim. Nah, di antara orang-orang yang hikmah itu nanti kita juga mengenal namanya Luqmanul Hakim. Di dalam Al-Quran ada suratnya, yaitu surat Luqman. Nah, ada banyak sekali hikmah yang disampaikan para ulama tentang bagaimana cara kita melibatkan Allah. Dan hikmah ini pasti diambil dari Al-Quran dan hadis yang kemudian dibahasakan ulang dengan bahasa para ulama. Salah satu kitab yang saya suka banget yang isinya adalah kumpulan hikmah-hikmah, kumpulan kata-kata yang bijak dan penuh dengan kebaikan, itu adalah kitab Al-Hikam yang ditulis oleh seorang ulama besar dari Mesir yang bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, beliau menulis kitab hikam yang sangat terkenal. Salah satu di antara hikmah yang luar biasa tentang bagaimana cara kita melibatkan Allah itu, beliau mengatakan
min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Salah satu di antara tanda-tanda orang terlalu bergantung kepada ikhtiar, bergantung kepada amalnya, bergantung kepada perbuatannya, bergantung kepada usaha dirinya adalah nuqsanur raja', berkurangnya harapan kepada Allah inda wujudiz zalal, ketika ada masalah dalam hidupnya. Maksudnya apa? Seringkali kita gini, kita tuh jadi kayak berani berharap yang baik-baik kepada Allah kalau apa yang kita harapkan itu masih logis. Jadi kita kayak tahu gitu gimana cara mengikhtiarkan hal itu. Kita tahu bagaimana cara mendapatkan hal itu, sehingga kita masih berharap kepada Allah, ya Allah mudahkanlah saya. Misalnya kayak kita pede bisa dapat kerjaan, atau misalnya kita udah ngerasa bahwa insya Allah saya layak mendapatkan pekerjaan itu, sehingga kita mendaftar di sebuah perusahaan. Kita masih berharap pada Allah supaya Allah mudahkan urusan kita. Tapi ketika ternyata kita ditolak sana sini, kita ketuk setiap pintu-pintu di bumi, ternyata nolak kita sehingga kita nggak punya kerjaan, kita tiba-tiba jadi putus asa, jadi nggak berharap lagi, jadi nggak optimis, karena ngerasa kayaknya pintu-pintu bumi udah tertutup. Karena ngerasa kayaknya ikhtiar kita itu udah mentok, kayaknya udah nggak ada lagi perusahaan yang bisa kita hubungi gitu. Sehingga ketika pintu-pintu di bumi udah tertutup, kita jadi berkurang juga harapan kita kepada Allah. Padahal orang yang baik dalam melibatkan Allah dalam hidup itu justru di saat pintu-pintu di bumi tertutup, dia masih berharap kepada Allah. Di saat itulah Allah terlibat. Jadi jangan sampai ketika pintu bumi tertutup, manusia meninggalkan kita, jalan-jalan ikhtiar itu kayaknya udah mentok, kita jadi berprasangka buruk dan tidak lagi berani berharap yang baik-baik kepada Allah. Justru ketika keadaan kita lagi sulit, keadaan kita lagi mentok, pintu-pintu di bumi tertutup, manusia meninggalkan kita, justru saat itulah saat kita bisa melibatkan Allah seutuhnya, karena tidak tercampur dengan keyakinan kita kepada makhluk. Dan saat itulah saat yang paling ajaib, saat kita mentok. Maka harusnya ketika kita mentok, ketika kita merasa kayak nggak ada harapan di antara manusia atau di bumi, kita justru semakin besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah cara paling ajaib melibatkan Allah dalam urusan kita. Kayak masalah jodoh misalnya. Ada orang yang dia udah siap menikah, udah punya pekerjaan tetap, punya penghasilan yang baik, kemudian secara penampilan dia juga good looking, orangnya juga baik gitu. Terus dia suka sama seorang cewek. Datanglah dia untuk melamar cewek tersebut. Dan sepertinya cewek itu juga kayaknya perhatian sama dia, sehingga dia nggak tahu GR apa enggak, dia kayak berharap kayaknya nih udah waktunya nih saya serius dan melamar dia. Sebelum dia berangkat ke rumah calon istrinya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan urusan saya, ya Allah semoga saya bisa menjadi suami yang baik bagi dia, semoga lamaran saya diterima, bla bla bla. Dia berdoa kepada Allah, dia berharap pada Allah karena dia percaya bahwa ada jalan untuk mendapatkan yang dia inginkan. Lalu ketika yang terjadi justru sebaliknya, dia ditolak walaupun dengan cara baik-baik, atau bahkan mungkin dengan cara yang agak sedikit kasar. Perempuan itu menolak dia, atau calon mertuanya yang menolak, ayah dari perempuan itu yang menolak, atau mungkin ada banyak masalah lain yang terjadi sehingga nggak bisalah dia melamar perempuan itu. Apakah dia masih berharap kepada Allah? Kalau dia sudah tidak lagi berharap kepada Allah, berarti selama ini dia sebetulnya lebih bergantung kepada ikhtiarnya, kepada usahanya daripada kepada Allah. Makanya tidak terjadi keajaiban. Bukan begitu cara melibatkan Allah. Justru ketika lamarannya ditolak, saat itulah dia bisa mengandalkan Allah seutuhnya. Karena tidak bisa lagi mengandalkan good looking, gak bisa lagi mengandalkan mapan, gak bisa lagi mengandalkan ikhtiar-ikhtiar manusiawi. Saat itulah dia seutuhnya bisa mengandalkan Allah, dan itulah cara melibatkan Allah untuk mendapatkan keajaiban dalam hidup. Sehingga jangan berputus asa dan jangan nyerah. Kalau nggak bisa mengetuk pintu hati manusia, maka ketuklah pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah lah yang membolak-balikan hati. Kalaupun nggak perempuan itu, Allah akan gantikan dengan perempuan lain yang lebih baik daripada dia untuk kita. Artinya nggak boleh berhenti berharap kepada Allah. Justru berharap kepada Allah di saat kita sedang sulit, itulah cara paling ajaib mendatangkan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nasihat dari kisah
Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf, ketika Nabi Yakub meminta kepada anak-anaknya mencari Nabi Yusuf dan mencari adik mereka yaitu Bunyamin. Nabi Yakub bersabda, "Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون." Wahai anak-anakku, kata Nabi Yakub, pergilah dan carilah kabar tentang Yusuf dan saudaranya itu Bunyamin, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah, dari campur tangan Allah, dari keajaiban di sisi Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang mengingkari kebesaran Allah, orang-orang yang tidak beriman.